Gue pernah nyobain belajar di tempat yang sunyi banget. Kayak sunyi level perpustakaan kosong. AC nyala pelan, gak ada suara orang, gak ada suara motor, gak ada yang ganggu. Harusnya ideal kan? Harusnya otak gue fokus. Tapi yang terjadi malah aneh. Baru buka laptop, 5 menit kemudian gue udah buka tab lain. Terus ngecek HP, terus tiba-tiba kepikiran hal random. Tadi gue udah balas chat belum ya? Besok ada apa ya? Kayaknya gue harus beresin meja deh. Padahal niat awalnya cuma satu, belajar. Dan ironisnya, semakin sunyi tempatnya, semakin ribut isi kepala gue. Serius, kadang malah suara jam dinding aja bisa bikin otak gue kemana-mana. Tik, tik, tik. Tiba-tiba gue mikir, hidup gue lagi ngapain sih? Belajar jadi berubah jadi sesi overthinking. Kok bisa? Mari kita breakdown. Masalahnya gini, otak manusia tuh aneh. Dia gampang banget terdistraksi, bahkan tanpa distraksi sekalipun. Karena kalau lingkungan terlalu sepi, otak kita malah mulai bikin distraksinya sendiri. Ibaratnya kayak gini, kalau nggak ada yang ganggu dari luar, otak kita akhirnya ngobrol sama dirinya sendiri. Dan percakapan internal itu bisa kemana-mana. Tiba-tiba ingat kejadian 3 tahun lalu, tiba-tiba mikir masa depan, tiba-tiba mikir, kenapa gue waktu kelas 5 ngomong gitu ke temen gue? Padahal cuma mau belajar 20 menit. Nah lucunya, semua berubah waktu gue belajar di kafe. Kafe biasa, ada suara orang ngobrol, ada mesin kopi, ada musik pelan, ada kursi geser, ada barista manggil nama orang. Dan harusnya itu semua bikin gak fokus. Tapi malah kebalik, gue jadi lebih fokus. Bahkan sering banget kejadian kayak gini. Belajar di rumah 20 menit udah pengen berhenti. Belajar di kafe, tahu-tahu udah 1,5 jam. Dan gue gak sendirian. Banyak orang ngerasain hal yang sama. Makanya ada yang sengaja cari kafe buat ngerjain skripsi. Ada yang kerja di coworking space. Ada yang bahkan nyetel suara kafe di YouTube. Kayak cafe ambience 3 jam. Yang menarik, ternyata ini bukan cuma perasaan doang. Di psikologi ada yang namanya moderate noise effect. Salah satu penelitian yang sering dibahas soal ini datang dari peneliti bernama Raffi Mehta. Dia dan timnya meneliti gimana tingkat kebisingan tertentu bisa mempengaruhi cara otak kita berpikir. Dan hasilnya cukup menarik. Ternyata bukan tempat paling sunyi yang bikin otak kita bekerja paling baik. Justru suara sedang. Bukan sunyi, bukan berisik banget, itu yang sering bikin otak lebih optimal. Kenapa bisa gitu? Penjelasannya sebenarnya cukup sederhana. Kalau lingkungan terlalu sunyi, otak kita masuk ke mode santai. Kayak gak ada ancaman, gak ada tekanan, slow aja. Dan akibatnya, pikiran kita gampang banget melayang. Tapi ketika ada noise ringan di sekitar kita, otak harus sedikit bekerja. Bukan kerja keras, tapi cukup untuk tetap aktif. Jadi otak kita melakukan 2 hal sekaligus, menyaring suara sekitar dan tetap fokus ke tugas utama. Anehnya, proses penyaringan ini malah membantu konsentrasi, karena otak kita jadi lebih engage, lebih nyala. Tapi ada batasnya. Kalau terlalu sunyi, otak terlalu santai. Kalau terlalu berisik, otak terlalu sibuk. Yang paling optimal justru di tengah-tengah. Makanya kafe sering jadi spot belajar yang pas. Ada noise, tapi bukan chaos. Ada suara manusia, tapi nggak sampai bikin pusing. Kalau dipikir-pikir, hal kayak gini sebenarnya sering kita lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya white noise. Banyak orang tidur lebih cepat kalau ada suara kipas, atau suara hujan, atau suara AC. Padahal itu tetap suara, tapi justru bikin nyaman. Atau coba lihat coworking space. Kenapa banyak orang kerja di tempat yang isinya orang lain juga kerja? Padahal kalau dipikir logika sederhana, harusnya rumah lebih tenang. Tapi tetap banyak orang milih coworking space. Karena ada energi sosial kecil di situ. Ada orang lain fokus, ada suara keyboard, ada gerakan orang, dan itu bikin otak kita ikut masuk mode kerja. Contoh lain yang sekarang makin populer, Study With Me video. Video orang belajar 3 jam. Gak ada penjelasan, gak ada tutorial.
Cuma seseorang duduk, buka laptop, nulis, diam. Tapi jutaan orang nonton itu sambil belajar juga. Kenapa? Karena otak kita suka merasakan keberadaan orang lain, walaupun cuma lewat layar. Rasanya kayak kita nggak sendirian, dan itu secara aneh membantu fokus. Kalau dipikir lebih jauh, ini sebenarnya ngasih satu insight yang agak menampar. Sering banget kita mikir kalau produktivitas itu soal lingkungan yang sempurna. Meja rapi, ruangan sunyi, gak ada gangguan. Tapi otak manusia ternyata nggak selalu suka kesempurnaan itu. Kadang justru sedikit kekacauan kecil, sedikit noise, sedikit aktivitas di sekitar, itu yang bikin otak kita tetap hidup. Karena secara evolusi, manusia jarang hidup di tempat yang benar-benar sunyi. Selama ribuan tahun, manusia hidup di lingkungan yang selalu ada suara. Angin, api, orang lain, hewan, aktivitas. Sunyi total itu sebenarnya kondisi yang cukup jarang. Jadi mungkin otak kita memang gak dirancang untuk fokus di keheningan absolut. Makanya sekarang banyak orang sadar satu hal. Fokus itu bukan soal menghilangkan semua distraksi, tapi soal menemukan tingkat distraksi yang pas, yang cukup bikin otak aktif, tapi nggak sampai mengganggu. Dan buat sebagian orang, tempat itu ternyata bukan perpustakaan, tapi kafe, dengan suara mesin kopi, orang ngobrol pelan, sendok kena cangkir, dan musik random yang kadang bahkan nggak kita sadari lagi. Jadi kalau lo pernah merasa aneh karena lebih fokus belajar di kafe, itu sebenarnya nggak aneh. Otak lo cuma lagi bekerja dengan cara yang memang alami buat manusia. Dan mungkin bukan tempat paling sunyi yang kita butuhkan untuk fokus, tapi tempat yang cukup hidup supaya otak kita ikut hidup juga. Kadang fokus itu bukan tentang menghilangkan suara. Kadang fokus itu justru muncul di tengah sedikit kebisingan. Semangat belajar!